Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Juni 2020, kita memperingati Hari Lahir Pancasila. Semoga Pancasila tetap menjadi ideologi bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia terus berkembang dan maju. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang perkalian. Perkalian memang materi yang cukup mudah, tidak begitu susah bagi anak-anak yang telah menguasainya. Tapi, jika anak yang tidak memahami dan tidak paham tentang konsepnya, maka akan sangat kesulitan dan akan membuat mereka pusing seperti ini. Apa yang akan saya sampaikan adalah bagaimana cara menyelesaikan soal perkalian dengan menggunakan cara yang lain, tidak seperti cara-cara yang sering digunakan di sekolah dasar, di SMP maupun di SMA. Biasanya Bapak Ibu guru itu mengajari dengan cara bersusun. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan masih banyak siswa yang tidak memahami bagaimana cara bersusun itu untuk menyelesaikan soal perkalian. Nah, oleh karena itu, pada video kali ini saya akan menyampaikan cara mengerjakan soal perkalian tidak menggunakan cara bersusun. Nah, mungkin ketika saya akan menyampaikan ini akan muncul pertanyaan, apakah boleh menggunakan cara selain cara bersusun? Apakah ada cara yang lain? Tentu saja ada dan boleh. Kembali lagi kepada individu masing-masing, lebih mudah yang mana kalianlah yang menentukan. Nah, saya ambil contoh, misalnya kalian tidak suka makan sayur ini. Nah, apakah saya harus memaksa kalian memakan ini? Tentu tidak. Nah, terus bagaimana caranya supaya kalian mau makan ini? Oleh karena itu, saya rubah sayuran ini menjadi seperti ini. Nah, dengan mengubah seperti ini, kalian nanti akan mungkin lebih berminat makan yang ini. Padahal sama ini dengan ini adalah satu hal yang sama. Tapi kalian lebih ingin makan yang ini. Nah, sama seperti itulah. Ketika kalian tidak bisa menyelesaikan soal perkalian dengan metode bersusun, kita gunakan metode yang lain. Oke, langsung saja ya, biar tidak terlalu lama. Ya, saya akan menunjukkan contoh perkalian dengan bersusun. Nah, sebenarnya cara bersusun itu mudah. Nah, yang susah itu di mananya? Nah, saya akan coba menguraikannya ya. Saya ambil contoh misalnya soal 35 dikali 45 ya. Nah, kita munculkan dulu 35 kali 45, kita garis strap. Nah, ya. Nah, ketika kita menggunakan cara bersusun, nah, saya yakin pasti di sekolah kalian biasanya mengajarkan dari yang paling belakang dulu, yaitu 5 dikali 5. Nah, 5 kali 5 akan menemukan hasil 2 digit, yaitu 25. Sehingga kita menuliskannya adalah 5 dan kita menyimpan 2. Nah, ini yang menjadi kebingungan bagi siswa. Bingungnya apa? Mau yang disimpan yang mana? Yang ditulis yang mana? Nanti buat apa? Nah, ini baru satu tahap, ya kan? Berikutnya, setelah itu kita kalikan 3 dan 5. Ya, 3 dan 5 juga menghasilkan 2 digit, yaitu 15. Nah, setelah bertemu 15, ini tulisnya bagaimana? Nanti yang tadi itu apa? Kayak gitu. Kalau yang sudah paham, pasti jelas. 15 itu nanti akan ditambahkan dengan 2 yang simpanan tadi menjadi 17. Ya. Nah, berikutnya kayak gitu kita ulang lagi. Dari 5 kalikan 4, menghasilkan 20, 0. Ya, dan seterusnya sampai nanti hasilnya adalah 1575. Nah, itulah cara perkalian dengan metode bersusun. Bagi kita yang menguasainya, oh ini perkara mudah.
tidak sulit, tidak membingungkan. Tapi saya melihat dari pandangan beberapa anak yang merasa kesulitan. Saya tidak mengatakan bahwa cara bersusun itu adalah cara yang susah, cara yang rumit. Tidak ya. Cara bersusun merupakan cara yang mungkin efektif kita gunakan untuk semuanya. Nah, saya tidak mengatakan itu susah, tapi saya hanya menunjukkan bagaimana cara mengerjakan perkalian dengan cara yang lain. Nah, cara yang akan saya sampaikan adalah cara yang hampir mengembangkan metode dengan nama tulang napir. Ya, hanya saja tulang napir membutuhkan media yang begitu besar, banyak, dan rumit, bahkan mungkin bisa cepat rusak. Nah, saya hanya mengembangkan sedikit dari konsep itu, ya. Kita ambil soal yang sama seperti soal yang tadi kita gunakan cara bersusun, yaitu 35 dikalikan dengan 45. Ya, perhatikan baik-baik ya. Pertama, 35 itu adalah angka 3 dan 5. Saya tuliskan di sini 3 dan 5. Karena 35, 3 dan 5, ya. Kemudian angka 45 saya tulis di bagian atas 4, 5. Paham ya? Dari sini 35, 3 dan 5, kemudian 4 dan 5. Nah, apakah harus seperti ini? Ya nanti kalau angkanya berbeda ya silahkan kita gunakan yang lain. 72 ya 7 dan 2. 98 ya 9 dan 8. Nah, ini karena kita menggunakan soal yang sama seperti tadi, ya. Nah, langkah berikutnya kita buat kotak-kotak supaya membantu. Kita buat 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, dan 4 kotak. Jadi ada 4 kotak yang tersedia di dalam layar ini, ya. Silakan diperhatikan. Nah, kemudian kotak ini fungsinya untuk apa? Untuk menggunakan angkanya nanti kita olah di situ. Nah, ada garis set untuk membagi menjadi 2 digit itu tadi angkanya, ya. Oke, langsung saja biar nggak kelamaan. Kita lihat dulu yang di sini angka 3 dan ada angka 4. Ya, kita gunakan itu untuk mengisi kotak yang nomor 1. Ya. Dengan bagaimana caranya? 3 dikalikan 4. Oh, kita mengalikan 3 dan 4 mudah ya. Yaitu berapa? 12. Nah, kita tidak usah memikirkan mana yang ditulis, mana yang disimpan, nanti mana yang dijumlahkan, mana yang itu. Kita lupakan yang tadi ya. Kita tulis semuanya. 3 kali 4, 12. Yaitu 1 dan 2. Seperti yang di layar ya. Nah, kemudian untuk kotak berikutnya, kotak yang kedua, ini kita isi dengan mengalihkan 3 yang di sini dengan 5 yang di atas sana. Ya. 3 dikalikan 5. Hasilnya berapa? 15. Kita tulis 15, 1 dan 5. Nah, ya. Paham ya? Kita lanjutkan pada kotak yang ketiga yang di bawah sini sebelah kiri ya. Ini kita isi dengan perkalian 5 dengan 4 yang di atas. Biar nanti jadi lurus ya. Nah, 5 dikali 4 adalah 20. Kita tulis 2 dan 0. Kemudian kotak yang terakhir kita kalikan yang bawah sendiri dengan yang paling pojok sendiri. Nah, itu ya. 5 dan 5. 5 kali 5 adalah 25. Kita tulis 2 dan 5. Nah, jadi semua kotak sudah terisi ya. Nah, setelah semua kotak itu terisi, kita satukan kotaknya. Ya. Setelah kita menyatukan kotaknya, kita melihat bahwa garis yang miring, yang diagonal sudah menjadi satu. Nah, dari situlah kita nanti akan mencari jawabannya. Kita rubah dulu warnanya, ya. Ya, ada warnanya. Nah, nanti kita jumlahkan berdasarkan kemiringannya tadi itu, ya. Nah, kita jumlahkan yang paling bawah dulu, yang warna hijau. Ya. Karena dia sendiri berwarna hijau 5, hasilnya 5. Kemudian kita lanjut ke yang atasnya, miring yang kedua, yang berwarna kuning. Ya. Kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan 5 ditambah 2 ditambah 0 yang berwarna kuning ya. Nah, 5 tambah 2 tambah 0 berapa? Oh, 7, betul. Kita tulis 7. Nah, kemudian kita lakukan kepada yang miring kedua, yang berikutnya, yang berwarna ungu. Ya, ada angka 1, 2, 2. Kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 2.
hasilnya adalah 5. Kita tulis 5. Ya. Yang terakhir hanya ada 1. Ya udah 1, maka hasilnya 1. Nah, terus bagaimana setelah itu? Nah, kita tinggal menuliskan angkanya dari sini ke sana. Nah, ya. Ternyata hasilnya adalah 1575 atau 1575. Nah, apakah hasilnya sama seperti yang tadi perkalian? Ini perkalian bersusun. Ini yang tadi. Hasilnya sama. Ya. Nah, saya rasa menggunakan cara yang lain tidak menyalahi aturan. Yang penting kalian memahami mana yang lebih mudah, ya. Apakah ini ataukah ini, keduanya sama saja, ya. Jadi silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ada masalah tentang materi lain, saya akan mencoba membuatkan video untuk kalian. Silakan tulis di komentar di bawah, ya. Silakan. Nanti akan saya pikirkan dan saya akan buat, insya Allah. Untuk adik-adik semuanya, saya harap melalui video ini kalian lebih menguasai tentang materi perkalian. Yang sudah bisa menjadi bisa, yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi semuanya akan menjadi bisa. Untuk pemenang jawaban kuis sebelumnya, jawabannya adalah infinite, ya. Untuk yang mendapatkan hadiah ini, selamat. Ya. Untuk yang belum, masih ada waktu besok lagi. Nah, untuk kuis hari ini seperti biasa, yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah menarik. Soalnya adalah karena hari ini merupakan hari ulang tahun Pancasila. Sekarang di tahun 2020, ulang tahun Pancasila yang keberapa? Silahkan dijawab. Sekian untuk video hari ini. Semoga kita semua menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.